Hai Sogoners. Dalam menggacorkan burung sogon, apakah cukup hanya dengan menggunakan doping? Jawabannya tentu saja cukup, kalau burung tersebut hanya dijadikan gacoran di rumah. Fungsi doping sendiri adalah meningkatkan birahi, sehingga jika kita merawat burung sogon, kemudian kita doping, maka otomatis burung tersebut akan cepat gacor. Jadi kalau hanya dibuat ocehan di rumah sebagai gacoran teras, yang terpenting adalah burung ngalas ngeleper, maka hanya menggunakan doping saja sudah sangat cukup. Tetapi jika kita menginginkan burung sogon tidak hanya gacor ngalas ngeleper, tapi juga memiliki mental factor, atau burung memiliki emosi yang tinggi dan juga factor mau ngalas ngeleper ketika dipertemukan dengan burung sogon lainnya, maka itu tidak cukup dengan doping saja. Jadi selain pemberian doping, ada beberapa hal yang harus dilakukan sehingga nantinya burung sogon kalian memiliki mental yang factor dan tidak hanya gacor ngalas ngeleper. Hal ini sudah sering saya sampaikan di video-video sebelumnya, dan sekarang saya akan berikan contoh, yaitu burung sogon saya ini. Burung ini adalah burung sogon yang dulu sering saya buat video, dan dulunya burung ini adalah burung sogon ijuan yang saya ombyok jadi satu dengan burung sogon yang lainnya untuk mempercepat proses perawatannya. Kemudian burung ini juga adalah burung yang saya bedakan jantan dan betinanya, yang saat ini sudah mulai keluar bulu trotolnya. Nah, di video beberapa waktu lalu atau di video sebelumnya, saya jelaskan bahwa burung ini akan saya berikan nektar andalan saya, yaitu nektar doping yang terbuat dari campuran Dextro 87, kuning telur, dan juga susu kental manis Frisian Flag Gold. Dan waktu awal-awal pemberian, burung ini belum keluar trotolnya, tapi selang beberapa minggu bulu trotolnya mulai keluar, dan hingga saat ini pemberian nektar tersebut atau doping tersebut sudah berjalan hampir 2 bulan. Dan dalam hampir 2 bulan ini, perkembangan dari burung ini sudah cukup banyak sekali. Selain burungnya harian sudah mulai belajar untuk ngalas, burung ini juga sudah mulai belajar ngeleper ketika saya pertemukan dengan burung sogon yang lainnya. Atau burung ini memiliki emosi yang tinggi ketika bertemu dengan burung sogon yang lain. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tidak cukup hanya menggunakan doping, tapi juga ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, terutama dari segi perawatan, yaitu salah satunya seperti penyekatan. Lakukan penyekatan di setiap harinya, baik ketika burung kita ablak ataupun kita tempatkan di mana saja. Usahakan burung tidak saling melihat, atau kita sekat sangkarnya menggunakan kerodong, kurang lebih seperti ini, sehingga pandangan burung terbatas dengan burung yang lainnya. Hal ini dapat memicu emosi burung sogon kita, karena burung hanya mendengar suaranya tanpa melihat lawannya, sehingga otomatis burung sogon kita akan naik emosinya. Berikutnya yang kedua, juga sudah pernah saya bahas, yaitu mengenai penjemuran burung sogon. Untuk penjemuran yang bagus untuk meningkatkan emosi dan birahi agar lebih cepat adalah penjemuran pada siang hari. Lakukan penjemuran pada siang hari sekitar pukul 11 atau pukul 12 siang. Lakukan dengan durasi yang bertahap. Jika awal-awal, lakukan 30 menit dulu. Dan jika sudah terbiasa, maka naikkan hingga maksimal menjadi 1 jam penjemuran siang. Penjemuran siang ini cepat sekali memicu emosi burung sogon, sehingga burung akan lebih sensitif ketika mendengar suara burung sogon lain, atau istilahnya burung lebih cepat emosian. Nah, jadi penjemuran siang memiliki banyak sekali manfaat. Selain birahi didapatkan dari doping, emosi juga didapatkan dari penjemuran siang seperti ini, sehingga nanti hasilnya akan lebih kompleks, yaitu tidak hanya gacor tapi juga factor. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan pengkolonian ataupun pengetrekan. Pengkolonian dan juga pengetrekan ini tujuannya adalah untuk melatih mental dan juga untuk melihat sudah sampai mana tahap perkembangan dari burung sogon kita. Nah, jika burung kita tempel belum ada respon, maka lebih konsisten lagi dalam perawatannya.
seperti penjemuran siang dan juga penyekatan kerodongnya. Dan untuk pakan, utamakan menggunakan doping yang bagus, sehingga efeknya akan lebih terasa. Tetapi jika burung sudah mulai ngeriwik ketika kita pertemukan dengan burung shogun lainnya, itu tandanya emosi dan birahi sudah mulai ada. Dan untuk pengetrekan dan juga koloni kita lakukan 1 minggu 2 atau maksimal 3 kali dengan durasi sekitar 15 sampai dengan maksimal 30 menit. Nah, pengetrekan juga perlu diawasi, jangan terlalu lama ataupun terlalu sebentar. Kalau terlalu lama dalam pengetrekan, yang terjadi malah burung menjadi down, sehingga burung bisa kalah mental dengan terjadi tidak ada respon ketika bertemu dengan shogun yang lainnya. Jadi usahakan pengetrekan minimal 15 menit dan maksimal 30 menit saja. Lakukan dalam 1 minggu 2 atau 3 kali. Nah, jadi dalam kunci perawatan burung shogun, agar nantinya memiliki mental yang faktor dan tidak hanya gacor ngalas ngeleper, selain pemberian doping yang harus konsisten, lakukan juga perawatan seperti 3 poin yang saya sebutkan tadi, yaitu penyekatan, penjemuran siang, dan juga pengetrekan atau koloni. Dan hasilnya akan seperti burung shogun saya ini. Burung ini trotolnya masih sangat sedikit, bahkan burung ini masih sangat muda sekali. Tapi ketika saya pertemukan dengan burung shogun lain, dia sudah mulai ada respon, di mana emosinya sudah naik dan faktornya sudah muncul, sehingga burung sesekali sudah mau ngalas ngeleper ketika bertemu dengan shogun yang lainnya. Selain itu, untuk harian, burung ini sudah rajin sekali untuk belajar ngalas. Jadi tidak hanya ngeriwik kasar, tapi sekarang sudah belajar ngalas. Nah, jadi seperti itulah shoguners, perawatan burung shogun jika kalian ingin mendapatkan burung shogun yang gacor, ngalas ngeleper, dan juga faktor. Lakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan hasilnya seperti burung shogun tertolan saya ini. Oke shoguners, sekian tips kali ini, dan selamat mencoba.